lagi bareng aku Yoli. Aku Vida. Dan kita berdua ada di Yuris Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Ya, dan seperti biasa kita berdua bakal menyajikan informasi menarik buat you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Nah, you people, ini informasi pertama merupakan kabar bahagia. Jadi Museum Rekor Indonesia atau MURI baru saja memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Kepri atas pemecahan 2 rekor, yakni pemakaian kebaya labo sebanyak 2.500 orang serta penyajian kue tepung goma sebanyak 2.408 kue. Iya, namun MURI menyebut pemecahan rekor ini nggak hanya masuk dalam rekor MURI aja seharusnya, melainkan harus masuk rekor dunia, Yoli. Dan karena kebaya labo dan kue tepung gomak itu hanya ada di Kepulauan Riau. Wow, sangat membanggakan. Mari kita kasih tepuk tangan nih. Nah, jadi lalu seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor sajian kue tepung gomak terbanyak dengan bangga kami anugerahkan kepada tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Luar biasa. Itulah dia pencapaian. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima 2 penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI atas pemecahan rekor pemakaian kebaya labo khas Kepulauan Riau sebanyak 2.500 orang serta penyajian kue tepung goma sebanyak 2.408 kue. Senior Customer Relation Manager MURI Andre Purwandono mengatakan rekor pemakaian kebaya labo dan penyajian kue tepung gomak itu tidak layak dicatat sebagai rekor Indonesia, melainkan harus sebagai rekor dunia. Menurutnya kebaya labo dan kue tepung goma hanya dimiliki oleh Kepulauan Riau. Ia pun berharap baju kebaya labo dan kue tepung gomak itu dapat terus dilestarikan. Jadi sebenarnya MURI itu tidak hanya bisa mengklaim Indonesia tetapi dunia. Terutama mengenai budaya yang dimiliki Indonesia, kita wajib untuk mengklaim sebagai rekor. Kalau ini berarti kebaya labo kita sudah cocok untuk masuk di dunia, Bang? Ya, betul. Jadi sebenarnya MURI ini berusaha untuk menjadi wadah agar budaya yang dimiliki oleh Indonesia ini mampu dinaikkan menjadi sebagai warisan di UNESCO sebagai warisan dunia. Bang, ini penilaiannya apa nih, Bang? Kalau ini kami lebih kepada kuantitas. Jadi segala sesuatu yang bisa dihitung, yang mana ini sajian kue tepung gomak sama juga kebaya labo oleh banyak. Jadi itu yang kami hitung. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepulauan Riau, Riki Rionaldi mengatakan, kegiatan ini berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan Kepulauan Riau dan TPPKK Kepulauan Riau serta melibatkan para pelaku UMKM. Kegiatan ini dalam rangka mempromosikan produk kebaya labo dan kue tepung goma agar semakin banyak warga yang mengetahuinya. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada semua organisasi wanita yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Alhamdulillah ya, kita akan terus nanti menggali warisan-warisan budaya tak benda yang kita miliki dan mungkin semua bisa kita dorong supaya ada penambahan baik secara nasional, ekonomi maupun juga internasional. Tapi mungkin harus dilengkapi semua dengan dokumen-dokumen telling story-nya gitu ya, supaya ada referensi-referensi yang saya kira itu aja karena saya mesti ke Jakarta. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Ya, you people, kita beralih ke informasi tentang Timnas Indonesia U23 dari Qatar nih. Kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari mendapatkan banyak pujian dari netizen usai aksi heroiknya menyelamatkan gawang Indonesia dari tendangan penalti pemain Australia dalam laga Piala Asia U23 di Qatar pada Kamis malam tadi. Yes, benar banget. Bahkan kata kunci Hernando Ari itu masuk dalam deretan trending topik nih di media sosial X. Berkat penampilan apiknya selama laga melawan Australia, lalu seperti apa komentar positif dari netizen? Berikut informasinya.
Sukses Timnas U23 menaklukkan Australia 1-0 di babak grup pada Kamis 18 April 2024 tak lepas dari penampilan ciamik kiper Timnas Indonesia Hernando Ari. Di media sosial X, nama Hernando Ari menjadi trending topik hingga disamakan dengan kiper Real Madrid Andriy Lunin yang juga tampil apik dalam laga semalam. Setidaknya ada dua momen heroik Hernando Ari menyelamatkan gawang Timnas Indonesia. Yang pertama saat Hernando Ari menepis bola tendangan penalti yang dilakukan oleh Mohamed Toure. Kiper Persebaya itu dengan tenang membaca bola yang dilesatkan pemain Paris FC tersebut. Momen yang kedua adalah penyelamatan ganda gawang Indonesia di tengah gempuran pemain Australia. Salah satu yang paling dramatis terjadi di menit ke-87. Saat itu serangan Australia U23 berasal dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Bola di-crossing ke tengah dan Hernando pun loncat dan memukul bola tersebut. Belum sampai berdiri tegap, bola yang liar kembali ditembak oleh pemain Australia U23 dari tengah kotak penalti. Lagi-lagi, Hernando Ari kembali berhasil mengamankan bola. Dan masih banyak lagi penyelamatan yang dilakukan Hernando Ari dalam pertandingan malam tadi, sehingga layak baginya untuk mendapatkan predikat Man of the Match. Terima kasih untuk fans Indonesia, terus mendukung Indonesia. Doakan terus, pasti kami kita berjuang semaksimal mungkin. Oke, thank you. Berkat kemenangan ini, Indonesia U23 langsung bertengger di peringkat 2 klasemen sementara dengan torehan 3 poin. Ini sekaligus memperbesar asa skuad Garuda Muda untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Yang hanya menyisakan satu pertandingan melawan Jordania U23 yang akan digelar pada Minggu 21 April 2024. Tim UTV mengabarkan. Navy People, tadi ada berita bola dan kita pindah ke Dubai. Karena di Dubai ada berita yang luar biasa nih, di luar nalar dan juga nggak masuk akal. Mungkin itulah kata yang dapat menggambarkan tingkah warga Dubai saat menghadapi banjir besar yang melanda negara itu beberapa waktu lalu. Iya, bukannya bersedih, warga Dubai malah memanfaatkan banjir tersebut sebagai wahana liburan seperti bermain jet ski dan menaiki perahu seperti tengah berwisata. Jadi meskipun musibah, tapi tetap harus dijalani. Sangat positif sekali ya Kak Vida? Di Javu deh kayaknya, pernah terjadi di mana gitu. Plus 62. Jadi seperti apa informasinya berikut liputannya. Banjir besar yang melanda Dubai usai diterjang hujan badai selama 12 jam pada 16 April 2024 lalu ternyata tidak membuat warga Dubai ambil pusing. Bak menikmati liburan, warga Dubai malah asik main jet ski di genangan air tersebut. Momen warga Dubai menikmati genangan air dengan bermain jet ski itu pun viral di media sosial. Selain bermain jet ski, ada juga warga Dubai yang menaiki perahu di tengah jalan yang digenangi air, seperti sedang liburan. Para penumpang di perahu itu tampak menikmati mendayung perahu di tengah banjir. Selain itu juga ada video yang menampilkan warga Dubai yang tampak berbaring di sebuah kasur balon yang mengapung di tengah genangan banjir. Mereka bersantai seperti tidak terjadi bencana. Cara warga Dubai menanggapi bencana yang melanda negara mereka ini pun menjadi perhatian warganet karena mereka melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Tim UTV mengabarkan. Hey people, kita beralih ke berita dari Indonesia nih. Setiap perbuatan yang baik yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan yang baik juga ya. Nah, hal itulah yang dialami seorang supir bernama M. Satir yang mengajak para penumpangnya makan di rumah mertuanya saat Lebaran Idul Fitri. Kebaikan itu pun mendapat apresiasi dari warganet yang beramai-ramai memberikan donasi kepada Satir yang jumlahnya mencapai 100 juta rupiah. Jadi memang kebaikan itu pasti akan mendapat balasannya ya Kak Vida. Jadi seperti apa informasinya berikut liputannya. Seorang supir bus bernama M. Satir tengah viral lantaran mengajak semua penumpangnya makan di rumah mertuanya saat Lebaran Idul Fitri. Berkat kebaikannya itu, kini M. Satir tengah merasakan keberkahannya, di mana ia menerima donasi yang jumlahnya mencapai 100 juta rupiah. Uang ratusan juta tersebut merupakan donasi dari warganet yang mengapresiasi perbuatan Satir.
Selain apresiasi dari warganet, perusahaan tempat Satir bekerja juga memberikan penghargaan kepadanya atas pelayanan yang baik dan maksimal, di mana pria itu mendapatkan promosi naik jabatan menjadi supir utama. Tindakan yang dilakukan Satir banyak mendapatkan apresiasi dari warganet. Banyak warganet yang memuji dedikasi dan kebaikan Satir dan keluarganya. Tim UTV mengabarkan. Nah, you people, informasi tadi menutup perjumpaan Unews Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Unews Weekend edisi selanjutnya di channel YouTube official UTV dan laman website Ulasan TV. Ya, dan tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Selamat berakhir pekan, salam sehat, sampai jumpa. Bye!